dipersembahkan oleh Kembali lagi di Gaspol Sahur, Gaspol memang. Ya ibu-ibu semua, sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya untuk para sahabat Dahsyat yang ada di sini. Tapi sebelumnya, buat informasi pada penonton yang ada di rumah, kami sekarang sedang syuting berada di Masjid Hajah Sitimang, Makassar. Ya. Masjid ini didirikan oleh Pak Ustaz. Nah ceritanya nih, saya kasih tahu dulu bocorannya ya. Nah, saya pernah nonton Pak Ustaz salah satu video tanya jawab. Ini bikin saya nangis Pak Ustaz. Ya. Waktu itu ditanya Pak Ustaz tentang arti dari ibunda. Pak Ustaz jawab begini. Ibunda saya, kata Pak Ustaz, itu orang kampung. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Tapi yang saya yakin, walaupun ibunda tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi sangat-sangat handal dalam berbahasa kasih sayang. Karena ibunda selalu menanamkan nilai-nilai dan juga akhlak yang baik kepada anaknya. Terbukti ada di diri Pak Ustaz Dahsyat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustaz. Ya. Dan terbukti juga Mas Ajis bisa sampai di panggung ini doa ibu. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu kalau mau punya anak yang baik, jadilah istri yang baik. Bagaimana caranya? Jangan buat suamimu berdosa. Dia gagal berbuat baik kepada ibunya karena takut sama istri. Ada istri yang suka ngomel sama suaminya di sini? Banyak. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau ngomel untuk kebaikan. Tidak Oke, apa, lanjut. Betul, Mas tidak Ajis. apa-apa Pak Ustaz. Kalau ngomel buat kebaikan istri-istri tidak apa-apa. Tapi dicek. Jangan sampai suaminya masuk grup WhatsApp suami-suami takut istri ya. Pak Ustaz seperti tadi yang saya bilang. Akan ada ibu-ibu sahabat Dahsyat yang akan curhat. Ya. Tadi siapa yang mau bertanya silakan. Kemari ibu silakan. Ibu. Ya, siapa? Ya. Ibu silakan. Ayo. Ibu. Saya pilih satu dulu ya. Yang bertanya dapat hadiah. Silakan Ibu. Masya Allah. Gaspol memang ini sudah bertanya, dikasih jawaban, dikasih lagi hadiah. Hadiahnya dari gajah duduk. Yang sejak kecil duduk terus gajahnya. Ibu nama siapa dan dari mana Ibu? Iya, nama saya Jumiati dari Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Wih, keren. Iya. Kawan-kawannya yang mana Bu? Kawan-kawannya? Mana dari BKMT? Oh semuanya. Oh. Banyak. Alhamdulillah. Ibu Iya. silakan tadi mau curhat apa ke Pak Ustaz? Persilakan. Bapak Ustadz yang saya banggakan sedikit curhat Bapak. Terkadang kita kan puasa nasar untuk sesuatu yang kita inginkan. Misalnya anak kita nanti ketika lulus di UMPTN atau di sekolah negeri kita bernasar untuk puasa. Tapi terkadang nasar itu tidak tersampaikan, tidak terselenggarakan. Entahkah karena niat kita yang kurang kuat atau bagaimana. Pertanyaan saya mohon pencerahan, apakah nasar itu harus dibayar dengan kafarat atau bagaimana? Karena saya yakin bahwa kita semua pernah nasar tapi tidak terselenggarakan. Saya pikir demikian Bapak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Pak Ustaz. Ya. Sebelumnya saya akan kasih hadiah sesuai janji Pak Ustaz tadi. Nah, ini hadiah buat Ibu. Iya, terima kasih. Barakallah. Terima kasih Ibu, terima kasih. Nah, Pak Ustaz terkait dengan pertanyaan mengenai nazar tadi, tadi. Kalau nazar penyanyi ya beda ya. Nazar tadi Pak Ustaz. Kira-kira seperti apa jawabannya? Persilakan Pak Ustaz. Bu, pertama nazarnya itu harus sesuai kemampuan. Kalau gaji saya cuma 7 juta per bulan, jangan bernasar akan bersedekah 200 juta. Kenapa? Di luar kemampuan. Dan memang agama itu tidak membebani kita yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu beban kecuali hambanya mampu. Kalau nasar puasa ibu-ibu sudah usia-usia sakaratil maut. Mana-mana usia sakaratil maut. Usia sudah di atas 70 tahun nasar, ya Allah kalau saya dapat jodoh.
Saya nazar puasa 70 tahun berturut-turut. Itu kan sudah di luar kemampuan. Itu dulu. Jadi kalau ada ibu nazar harus sesuai kemampuan. Yang kedua, nazar itu kalau sudah terkabul apa yang kita minta, maka hukumnya jadi wajib. Ya Allah, kalau anakku lulus di Universitas Hasanuddin jurusan ilmu komunikasi tempatnya Ustadz Das'ad. Kalau anakku ini lulus, ya Allah, saya nazar memberi sedekah kepada fakir miskin 2 juta. Ibu penghasilan 10 juta. Itu namanya nazarnya sesuai kemampuan dan masih masuk akal. Kalau anaknya ibu sudah usianya 30 tahun, nazar ya Allah mudah-mudahan anakku lulus Akpol, Akademi Polisi. Kan tidak masuk media akal itu, Bu. Kenapa? Orang masuk Akpol itu usianya 19 tahun maksimal. Kalau sudah 30 tahun lewat nih. Ya toh Ibu? Maka nazar juga harus disesuai dengan apa yang kita minta dengan keadaan kita. Ibu bukan polisi, tapi nazar ya Allah kalau saya jadi kapolsek, kepala kepolisian, kan tidak masuk akal. Ya toh Ibu? Ya, maka itu yang penting diperhatikan. Kalau doa kita misal penghasilan 7 juta, lalu kita minta tambahan rezeki 8 juta, itu masuk akal. Ya toh? Minta kepada Allah, ternyata terkabul, anaknya betul-betul lulus, maka yang tadinya sunnah janjinya terkabul menjadi wajib. Nazar itu kalau tidak dilaksanakan mendapat hukuman di dunia, mendapat juga hukuman di akhirat. Kalau ada yang bilang, kenapa ya hidup saya dagang rugi, rumah tangga tidak pernah bahagia, periksa dulu, siapa tahu ada nazar kita yang sampai sekarang tidak terbayar. Maka hukumnya wajib. Kalau misalnya nazarnya tadinya masih kuat mau puasa 2 hari, ternyata sakit dan kata dokter tidak boleh lagi puasa, maka nazarnya bisa diganti dengan cara apa? Bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nazar kita sudah tidak bisa dipenuhi. Saya kasih contoh tadi ya, waktu sehat walafiat, baik keadaannya, dia nazar puasa 2 hari. Ternyata 1 tahun kemudian dia tidak bayar nazarnya. Begitu dia mau bayar, sudah divonis dokter sakit yang tidak bisa diobati dan tidak boleh berpuasa. Maka nazarnya yang tadi puasa kita ganti dengan sedekah. Jelas Ibu? Jelas? Nah, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sekali tadi penjelasan dari Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau nanya terkait nazar sedikit Pak. Kalau nazarnya berupa perbuatan, semisalkan saya akan mengajar, atau juga kemarin saya sempat baca ada orang nazarnya saya akan jalan kaki dari pintu depan ke kamar mandi, dekat sih sebenarnya Pak ya. Maksudnya jalan kaki dari mana ke mana. Kalau nanti saya keterima di ini, keterima di itu gimana Pak Ustaz kalau secara nazarnya? Apakah bisa seperti tadi itu? yang saya ucapkan, nazar itu jangan melampaui kemampuan. Misal saya nazar kalau saya lulus jadi anggota DPR terpilih jadi anggota DPR, saya akan jalan kaki dari Makassar ke Tanah Suci Mekah. Ternyata betul dia jalan kaki. Jalan kakinya apa? Karena kan dia naik pesawat jalan kaki. Ya, maksudnya ini sekali lagi nazarlah sesuai dengan kemampuan. Nazar sebaik-baik nazar tidak mesti puasa, tapi nazar sebaik-baiknya adalah yang ada manfaat buat orang lain. Misal kalau saya lulus anakku jadi pegawai negeri, 3 bulan pertama gajinya saya haruskan dia ke panti asuhan. Itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena anaknya lulus, bukan cuma dia yang menikmatinya, tapi orang lain juga ikut menikmatinya. Paham Ibu ya? Terima kasih. Nah Pak Ustaz, berikutnya Pak, saya pernah membaca juga ada sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya bisa diartikan sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat kita. Niat. Nah ini apakah maksudnya niat yang baik itu akan selalu menghasilkan yang baik, atau mungkin saja niat yang baik juga bisa tidak baik hasilnya?
Kira-kira gimana Pak Ustaz? Tapi tahan dulu, jangan dijawab. Setelah yang satu ini kita akan bertemu lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Upasandre ilori puangi. Artinya semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi hadir pengajian seperti ini juga tergantung. Kalau niatnya mau diambil kamera, itu dia dapat. Nanti ada ibu, tahu ada di kamera. Sudah dapat. Maka Allah sampaikan, siapa yang menghendaki pahala dunia, dunia baginya. Siapa yang menghendaki akhirat, akhirat baginya. Siapa menghendaki dua-duanya, dua-duanya dia dapat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.